Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Setelah sebelumnya dari Surabaya, saya menuju ke Malang naik kereta api Jayabaya, yang ternyata keretanya telat sekitar 3 jam karena banjir di jalur Pantura. Dan pas naik ke kereta, penumpang dibuat bingung dan berdebat sama penumpang lain karena nomor urut kereta yang tiba-tiba diubah. Buat yang belum nonton videonya bisa tonton, klik link di pojok kanan atas atau di deskripsi ya. Setelah tiba di Malang, saya masih bakal lanjut sampai ke Jogja naik kereta kasta tertinggi kebanggaan warga Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri. Kereta unggulan jalur kantong kereta api Gajayana yang baru aja upgrade armada kereta New Generation Stainless Steel. Tarif normal kereta api Gajayana kelas eksekutif dari Malang ke Jogja sekitar 650 ribuan. Karena saya tadi beli tarif khusus 2 jam sebelum keretanya berangkat alias beli dadakan, tarifnya jadi 315.000. Kita bisa hemat sekitar 50% dari tarif normal. Kira-kira recommended dan makin nyaman gak ya kereta api Gajayana pakai rangkaian baru ini? Tonton video trip kali ini naik kereta api Gajayana sampai selesai ya. Stasiun Malang lagi diguyur hujan deras banget teman-teman. Tadi udah mendung sampai sini terus deras banget. Mau nyari makan tapi nggak bisa keluar. Hujannya awet ya, rata. Curah hujannya lagi tinggi banget. Kita lagi ada di bangunan stasiun Malang yang lama. Kalau yang bangunan baru di sebelah sana. Langsung aja nyebrang ya. Gajayana udah ada tuh rangkainya di situ. Tadi saya belum keluar dan belum boarding masuk ya. Tadi saya langsung nunggu di ruang tunggu sama sholat di musola. Jadi kalau di pintu yang lama ini, stasiun Malang bangunan lama, itu boardingnya harus pakai tiket dan KTP, nggak bisa pakai Face ID. Tapi nggak perlu keluar boarding lagi juga nggak apa-apa kalau kalian udah punya tiket terusan ya. Nanti tinggal cetak e-boarding aja di aplikasi. Kita harus nyebrang ke jalur sebelah sana. Nggak bisa lewat bawah, bisa lewat eskalator. Skybridge ya, atau lewat terowongan. Tadi juga ada terowongan sih teman-teman. Saya mau ngisi air minum dulu. Kayaknya di stasiun yang lama ini nggak ada buat ngisi air ya. Kita harus ke sana ngisi airnya stasiun yang baru. Kita lurus ke sana dulu nyari dispenser untuk ngisi air. Karena bawa tumbler. Jadi bisa refill. Dingin banget udaranya Malang kalau hujan. Hujannya awet. Dan ini adalah rangkaian kereta api Gajayana saat ini ya, 2026, era baru kereta api Gajayana. Pakai rangkaian kereta eksekutif New Generation Stainless Steel tahun 2025 teman-teman. Akhirnya setelah penantian panjang, kereta kasta tertinggi atau kereta raja di jalur kantong Malang, Blitar, Tulungagung, kereta unggulan di jalur ini ya, yang sampai ke Jakarta, dikasih rangkaian spek rata kanan. Kereta eksekutif New Generation Stainless Steel. Jadi tambah nyaman nih penumpang ya kan, jarak jauh sampai Jakarta. Melanjutkan perjalanan dari Surabaya menuju Jogja tapi lewat Malang. Jadi di trip sebelumnya naik kereta api Jayabaya New Generation dan terlambat juga. Nanti teman-teman bisa tonton video di pojok kanan atas. Terus kita lanjut dari Malang menuju Jogja. Tadi saya beli tarif khusus 2 jam sebelum kereta ini berangkat. Jadwalnya 14.55 berangkat dari Malang. Tadi saya beli 12.55. Dari tarif 665.000 untuk kelas eksekutif kereta api Gajayana dari Malang sampai ke Jogja, itu jadi 315.000 teman-teman. Bisa dibilang diskon 50% ya dari tarif normal. Jaraknya 390 km dari Malang ke Jogja dengan durasi waktu perjalanan sekitar berapa jam berarti ya? 5 jaman. Nanti nyampe Jogja itu setengah 9 kurang. Jadi lumayan cepat karena ya kereta ini penguasa jalur Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri sampai Kertosono. Kalau sini kan masih single track dari Malang sampai Kertosono. Kereta kebanggaan warga Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri,
Dari dulu tuh kalau misalkan lihat Gajayana tuh pas lewat sini tuh kayak wah pengen naik gitu ya. Waktu saya sering masih kecil hunting lihat kereta zaman dulu sama bapak sama ibu di Blitar. Kalau lihat Gajayana tuh kayak pengen naik gitu. Waktu itu masih eksekutifnya warna putih terus ada garis-garis di deket pintunya itu. Namanya eksekutif apa ya? Satwa kalau nggak salah. Terus di-upgrade jadi kereta rangkaian kaca pesawat yang kecil-kecil. Waktu itu dicat Dulux ya, ada livery Dulux. Terus ganti pakai stainless steel New Generation. Sebelumnya New Image dulu ya. New Image dulu, terus dari New Image ganti ke stainless steel yang belum New Gen. Baru sekarang 2026 akhirnya dapat upgrade armada kereta eksekutif New Generation stainless steel. Jadi kayak, keren, mewah gitu ya. Kereta kasta tinggi kalau dikasih ini jadi ya pantas gitu. Di depan lagi ada proses pemasangan lokomotif dinas kereta api Gajayana. Depan banget, nggak bisa ke depan ya. Dan ini hujannya juga lumayan deras. Pakai 206 berapa tuh? Nggak kelihatan. Ramai banget. Ini penumpang kereta lokal komuter lain Penataran. Saya duduk di kereta eksekutif 7. Masih ke belakang lagi ya jalannya. Di armada kereta eksekutif 7 kereta api Gajayana yang saya naiki ini pakai kode sarana armadanya K1025332 di Poinduk Malang ya. Kereta eksekutif tahun 2025 nomor urut 32. Nih ada mulai dinasnya sekarang nih. 2 Agustus 2025 mulai dinasnya. Dipakai siapa ya pertama? 2 Agustus. Kayaknya belum Gajayana loh. Baru 2026 Gajayana pakai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ramai banget. Berangkat dari stasiun Malang tepat waktu jam 14:55 atau jam 3 kurang 5 menit. Nanti bakal nyampe Jogja kalau sesuai jadwal jam 20:20 atau hampir setengah 9 malam. Dan kereta api Gajayana ini jadi kereta tercepat dari Malang ke Jogja dengan durasi perjalanan sekitar 5 jaman. BTW tadi saya pas pesen tiket itu ngecek eksekutif 7 sama 8. Masih banyak kursi yang kosong. Tapi pas menjelang keberangkatan keretanya, kok penuh banget ya penumpangnya. Kayaknya sih banyak penumpang-penumpang yang juga beli tarif khusus 2 jam sebelum keretanya berangkat alias beli dadakan. Termasuk penumpang di samping saya. Tadi saya ngobrol sebentar, katanya sih turun di Kediri dan tadi juga beli tarif khusus langsung di loket stasiun. Selamat sore, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Gajayana yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun.
Pemberhentian pertama kereta api Gajayana di stasiun Kepanjen, Kabupaten Malang. Ini ada yang turun atau gimana nih? Bawa tas? Atau baru naik? Masa ikut Gajayana sampai Kepanjen? Untung hujannya udah terang ya teman-teman. Ini nggak ada kanopinya juga nih Kepanjen. Kasihan kalau hujan deras. Kecepatan di petak sini udah sampai 75 km per jam ya teman-teman. Ini kerasa banget goyangannya, ngebut gitu. Terus ya masih baru gitu rangkaiannya, masih kriat-kriat. Tapi setahu saya ini tuh pernah dipakai Argo Bromo Anggrek nggak ya? Kayaknya loh ya. Saya pernah naik Argo Bromo Anggrek, dapat transetnya Gajayana dulu. Waktu Gajayana masih belum resmi pakai stainless steel new generation. Ini kencang banget ya. Tadi kerasa kayak goncangannya lebih kerasa. Terus di buginya tuh dia kayak bunyi kriat-kriat kayak kaku gitu ya. Perjalanan kita tiba di stasiun Wlingi terlambat sekitar 8 menit teman-teman dari jadwal. Yang naik banyak, ada yang turun juga ternyata di Wlingi ya.
beli tarif khusus sepertinya. Di sini kita bersilang sama kereta api apa ini ya? Malioboro Express sepertinya ya. Tapi kok eksekutif satunya di belakang? Ini eksekutif satu. Kok di belakang ya? Kayak Malioboro Express sih tapi. Eksekutifnya masih eksekutif lawas jadul tahun 96, kaca lebar, panoramic LED version. Kita berangkat lagi dari stasiun Wulingi, Kabupaten Blitar. Kereta api Gajayana pertama kali beroperasi pada 28 Oktober 1999 yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Kereta ini melayani rute dari Stasiun Malang ke Stasiun Gambir, Jakarta PP lewat jalur selatan Jawa. Dulu tuh kalau lihat kereta ini lewat Blitar tiap sore, senang banget gitu. Kereta unggulan kelas mewah kebanggaan warga Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri buat menuju ke Jakarta. Sekarang ini kereta api Gajayana bawa 2 kelas kereta, ada kelas eksekutif dan kereta kelas luxury. Buat jadwal keberangkatan kereta api Gajayana dari stasiun Malang, menurut saya cocok banget buat orang-orang yang habis liburan di kota Malang, habis check out hotel, masih pengen kulineran, makan siang dulu sambil nyari oleh-oleh, baru ke stasiun naik kereta buat balik ke Jakarta. Dan jadwal tibanya di stasiun Gambir masih pagi sebelum subuh sekitar jam 3 pagi. Buat tarif kereta api Gajayana di kelas eksekutif dari Malang ke Jakarta atau sebaliknya sekitar 760.000. Kalau kalian dengar tarifnya pasti bilang, wah mahal banget ya. Tapi kalau dihitung per kilo cuman Rp800 kayaknya teman-teman. 16:27 perjalanan kita tiba di stasiun Blitar. Disambut lagu. Ada yang naik? Beberapa orang. Yang turun lumayan banyak teman-teman. Dari eksekutif 7, eksekutif 8. Ramai coy. Yang turun, ada juga yang baru mau naik. Ini ada kereta api Singasari, tujuannya ke Jakarta Pasar Senen. Buset, kenceng banget musiknya. Rame penumpangnya. Dari Malang ke Blitar nih ada tarif khusus kereta api Gajayana kelas eksekutif 90.000 ya teman-teman. Dan ternyata peminatnya juga banyak. Jadi daripada naik kereta lokal Doho Penataran bisa lebih cepat dan lebih nyaman naik Gajayana, tapi tarifnya bisa 9 kali lipat. Cuma dapat experience kereta baru aja sih jadinya. Kita berangkat lagi dari stasiun Blitar. Tadi penumpang yang turun lumayan banyak ternyata. Dan ada lagi yang naik nambah dari Blitar. Masih penuh coy di eksekutif 7 ini. Lepas dari stasiun Blitar menuju ke arah stasiun Kediri, Tulungagung. Ini kecepatannya udah sampai 115 km per jam coy. Kebut-kebutan di jalur single track. Gokil. Dan untuk goncangannya masih kerasa minim banget sih, nggak terlalu bergoyang-goyang. Cuman emang kalau duduk di belakang sini agak ngeblodak, agak berisik. Ngebut banget tapi kerasa banget. Kita baru aja lewat stasiun Munut. Kayaknya tuh harusnya silang sama Doho ya. Malah silang sama Brawijaya. Buset, Brawijaya harusnya nyampe sini. Brawijaya harusnya nyampe Malang tuh udah jam 3 pagi tadi kayaknya harusnya ya. Ini jam 16.48 baru mau masuk Blitar. Udah telat berapa jam ya berarti?
13 jam. Gokil. Pantes tadi Arjuno Express-nya pakai rangkaian darurat kan, Brawijayanya aja belum masuk, harusnya pakai rangkaiannya Brawijaya itu tadi tuh. Jadi di perjalanan kali ini dari Malang menuju ke Jogja, saya duduknya di kereta eksekutif 7 kereta api Gajayana di nomor 5D. 5D ini dekat jendela ya teman-teman. Dan kalau kereta eksekutif itu setiap satu kursinya dapat satu jendela yang full. Jadi nggak bakal ada jendela yang sharing untuk kereta eksekutif. Nggak kayak di kereta ekonomi. Meskipun kalau dilihat secara interiornya, secara rangkanya jendela, atas sini LED panelnya dan lain-lain itu mirip banget, persis banget dengan kereta ekonomi New Generation Stainless Steel ya. Iya, antar coy. Ngebut banget. Tadi nyilang penataran. Doh. Oke, tadi kita lanjut ke interior. Spesifikasi ini eksekutif sama ekonomi yang New Generation itu nggak ada bedanya. Cuman yang membedakan adalah bentuk kursinya dan jarak antar kursinya. Jadi kalau di ekonomi dia ada jendela yang kemungkinan sharing dengan penumpang lain, jadi satu jendela dibagi dengan 2 kursi. Kalau di eksekutif itu nggak ada teman-teman. Jadi selalu dapat jendela yang full. Ya, nggak usah takut dapat kursi yang ada tulang atau tembok ratapannya. Jadi selalu segini nih kira-kira kacanya. Kalau mau direbahin kursinya, ngerekamnya lebih enak lagi. Cuman untuk nomor kursi yang ujung depan dan ujung belakang ini nggak bisa nebak sih. Tapi saya ngamati tadi dari kereta eksekutif 2 ke belakang, itu kalau dari arah Malang ke Jakarta atau ke Jogja, nomor besar yang di belakang, nomor kecil yang di depan. Kecuali tadi di eksekutif 1. Perjalanan kita tiba di stasiun Kediri, Jawa Timur. Yang turun banyak banget teman-teman. Ternyata beli tarif khusus dari Malang ke Kediri ya. 130.000 tarifnya untuk kelas eksekutif kereta api Gajayana. Dan ada beberapa orang yang baru naik dari Kediri. Di depan lebih ramai lagi tuh yang turun dari eksekutif 1, 2, 3. Laris ya tarif khususnya Gajayana nih. Kalau mau kereta yang nyaman, cepet dan pasti dapat tempat duduk, kelas eksekutif dari Malang ke Kediri bisa naik kereta jarak jauh. Salah satunya kereta api Gajayana ini teman-teman. Tarifnya 130.000. Oke, kita berangkat lagi dari Kediri. Ternyata untuk penumpang kereta api Gajayana yang jaraknya deket-deket atau tarif parsial itu banyak juga ya teman-teman, yang memanfaatkan tarif khusus atau go show yang bisa dibeli langsung ke loket stasiun atau 2 jam sebelum keretanya berangkat. Dan di samping saya ada penumpang turunnya di Kediri dari Malang. Padahal pas saya booking tiket di eksekutif 7 ini tuh bisa dibilang sepi, kosong, banyak banget kursi kosong, termasuk di samping saya di kursi 5C. Dan pas saya masuk ke dalam kereta, rame banget. Okupansinya tinggi ya untuk kereta api Gajayana ini, apalagi udah dapet rangkaian eksekutif New Generation, jadi lebih nyaman. Orang-orang membayarkan tarif lebih mahal tapi dapat kereta yang lebih oke, lebih nyaman, lebih cepat durasi perjalanannya, jadi ya worth it aja sih sepertinya. Kereta Raja, kereta unggulan kasta tertinggi di jalur kantong Malang, Kediri, Blitar sampai ke Kertosono.
yang nomornya paling tinggi Gajayana ini dan ngebut. Jadi kalau dari Malang tadi di Ulingi juga ada yang turun, bahkan tadi di Kepanjen tuh ada yang turun 1 orang loh. Masa naik dari Malang ke Kepanjen? Di Ulingi ada yang turun, ada yang naik lagi. Di Blitar ada yang turun lumayan banyak juga. Terus di Kediri paling banyak yang turun. Terus keisi orang lagi yang naik. Karena bisa memanfaatkan tarif khusus yang tersedia. Biar tarifnya lebih murah ya. Kalau kalian nggak mau berdiri, berdesakan, adu dengkul naik kereta Doho, penataran kereta lokal. Meskipun tarifnya lebih murah, durasi perjalanannya juga lebih lama. Tapi sekarang pun dari Kediri penumpangnya juga masih penuh ini, masih ramai. Meskipun udah ada beberapa kursi yang kosong, termasuk sebelah saya. Tapi banyak yang udah dua. Tapi untuk rak bagasi barang ini masih sepi teman-teman. Saya nggak tahu apakah banyak yang turun Madiun juga, Nganjuk, Kertosono, atau seperti saya ke arah Solo, Jogja. Karena kalau hari ini tiketnya ke Jakarta habis. Bisa dipastikan nanti penumpang yang paling banyak naiknya lagi dari Jogja, Solo ke arah Jakarta. Hari Minggu waktunya orang-orang balik ke kota Jakarta. Ih, sudah berhenti belum dibuka. Perjalanan kita tiba di stasiun Kertosono, teman-teman. Ini silang sama kereta lokal komuter lain Doho ya. Ada yang turun dan ada juga yang baru naik. Oke, berarti cuma sebentar doang ya? Langsung mau berangkat lagi. Ekspres sekali. Buset. Berhenti kayaknya cuma 1 menit, nggak ada. Berangkat lagi dari Kertosono. Cuma numpang lewat. Tidak pulang. Setelah beberapa jam duduk di kereta eksekutif kereta api Gajayana yang udah pakai rangkaian terbaru New Generation Stainless Steel, untuk kebisingan ini masih teredam dengan baik ya teman-teman. Meskipun sebenarnya kayak ngerasa terlalu dia lebih kayak keras gitu loh. Hentakannya tuh buginya lebih keras, drek, itu lebih kerasa dan kayak agak bergetar gitu, jadi nggak smooth gitu. Tapi masih nyaman, masih oke. Terus untuk goncangan juga minim ya ketika kita melaju di kecepatan tinggi dan relnya masih datar kayak gini, itu minim banget. Cuman kayak kerasa kayak kayak nggak smooth. Terakhir naik apa yang kayak smooth banget, enak gitu pas ngebut, halus gitu. Ini tuh kayak ada kayak getaran gitu. Kayak semacam kalau saya ngira tuh remnya kayak masih nyangkut terus dia ditarik kecepatan tinggi. Mungkin seperti itu ya. Jadi kayak nggak lepas gitu. Tapi masih oke dan tipikal dari kereta ekonomi ataupun eksekutif yang New Generation.
AC-nya dingin banget, nyes-nyesnya sudah kayak kulkas. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak kuat dingin, itu bisa pakai jaket. Karena kalau naik kereta eksekutif seperti ini, kalau perjalanan malam, itu nanti dapat selimut, tapi nggak tahu dibaginya jam berapa. Cuman kalau tarif khusus, saya nggak tahu dikasih selimut atau enggak. Setahu saya sih dikasih selimut ya. Kemarin terakhir tuh naik dari Kertosono ke Jogja aja dikasih selimut tarif khusus. Kalau dari Malang ke Kertosono juga harusnya dikasih tarif khusus. Tapi kalau udah gelap kayaknya. Cuman belum gelap pun, kereta New Gen tuh dingin banget. Meskipun siang pun juga dingin banget. Nyaman, anteng, lebih terkesan mewah kabinnya. Cuman yang menjadi poin minusnya untuk kereta eksekutif ya, terutama yang new generation itu adalah menurut saya di kursinya ini teman-teman. Dia tuh kayak nggak sesuai dengan postur tubuh orang Indonesia sih. Jadi kalau kita duduk terlalu lama tuh menurut saya malah pegel. Ini pun kursi saya nggak saya rebahin. Ini adalah posisi yang menurut saya paling enak, paling pas. Jadi untuk kursi yang punyanya Gajayana itu udah kayak beda dengan yang generasi pertama ya. Dia ada kayak tonjolan di bagian sini buat pas leher, itu ada tonjolan tapi dikit banget, kayak nggak begitu kerasa. Nah kalau ini direbahin maksimal itu malah jadi nggak enak. Jadi kayak gini, posisinya tuh kayak ngedorong dada perut kita ke atas gitu loh. Jadi kurang nyaman menurut saya kalau direbahin maksimal untuk kursi kereta new generation yang eksekutif ya. Kalau yang ekonomi malah saya lebih suka, dan ini tipikal kursinya lebih keras, kayak nggak ekonomis banget di punggung tuh, kayak lebih kerasa datar kayak triplek gitu, jadi nggak ada lekuan yang bener-bener pas gitu. Saya malah lebih suka di kereta eksekutif yang stainless steel ataupun yang new image, itu lebih enak, kursinya lebih pas. Terus ini kan tinggi banget tuh, kalau yang lama tuh segini paling, jadi pas dengan tengkuk leher kita. Nah kalau naik kereta kayak gini enaknya emang nggak di rebahin maksimal ya, paling kalau nggak segini nih, cuman sedikit. Tapi ini lebih enak daripada ekonomi kalau direbahin segini doang. Recliningnya nggak maksimal, karena kalau maksimal menurut saya kurang oke. Itu untuk kursinya kereta eksekutif new generation. Mungkin sih kedepannya saran aja kalau bisa dikasih bantal gitu ya, jadi bisa di adjust dibuat leher kita gini biar dia pas enak, atau kalau nggak di bagian pinggang bantal kayak di kereta luxury, kalau luxury imperial atau di priority itu kan biasanya dikasih bantal kecil. Ya nggak harus semua kereta eksekutif sih, mungkin yang kelasnya Argo, yang tipe-tipe kereta unggulan kayak Gajayana, Bima, Argo Semeru, Argo Wilis, Taksaka, mungkin itu dikasih bantal. Jadi membedakan dengan kereta eksekutif yang lainnya yang bukan kereta unggulan, ada tambahan fasilitas bantal biar lebih nyaman aja sih. Semoga saja ya. Meskipun ada beberapa orang yang bilang kursinya New Gen ini enak, tapi menurut saya yang naik beberapa kali itu kayak kurang oke aja gitu. Dan ada juga beberapa orang yang bilang kursi ini malah bikin pegel di eksekutif itu. Niatnya naik eksekutif nyari kenyamanan, biar bisa istirahat, biar nggak pegel. Ternyata naik eksekutif malah bikin pegel, katanya gitu. Untuk kereta-kereta yang new generation, stainless steel. Tapi untuk selain kursi, yang di eksekutif menurut saya oke sih. Peredamnya oke, kebisingannya juga teredam dengan baik, goncangannya juga minim banget, jadi nggak goyang-goyang banget. Buat legroomnya ini juga lega ya teman-teman, jadi luas buat selonjoran itu masih oke. Terus ada buat naruh barang di sini juga masih bisa. Kita dapat footrest untuk pijakan kaki kecil, jadi bukan leg rest ya. Kenapa kalau di kereta eksekutif kok nggak dikasih leg rest? Karena kayaknya space-nya jadi sempit banget kalau dikasih leg rest. Meskipun jarak antar kursinya tuh udah lebih longgar daripada ekonomi, tapi kalau dikasih leg rest itu bakal segini paling ngalangin. Jadi kaki kita mas selonjoran tuh malah natap kepetok kursi depan. Dan ketika orang yang samping sini mau keluar itu juga agak susah. Makanya kereta eksekutif itu nggak dikasih leg rest ya, dikasihnya footrest. Kecuali kalau emang kapasitas eksekutif ini dikurangi lagi dari 50 mungkin jadi cuma 40 biar agak lega gitu, baru mungkin dikasih leg rest oke. Jadi itu sih kayaknya tujuannya kenapa nggak ada leg rest di kelas eksekutif, cuma dapat footrest. Soalnya kalau ada leg restnya aja kita mau keluar masuk juga susah, nanti penumpangnya nurunin dulu baru keluar terus masuk lagi, gitu sih paling. Kita ketemu sama Argo Semeru coy, dari Gambir. Argo Semeru dari Gambir tujuan Surabaya Gubeng. Dari tadi baru lewat
terlambat ya. Banyak banget telatnya. Tiba di stasiun Nganjuk, penumpang yang turun banyak banget ternyata coy. Buset. Di depan juga banyak loh yang turun di Nganjuk. Relnya belok ya, jadi keretanya miring. Cakep banget stasiunnya. Kayak kelihatan heritage gitu, kayu-kayu. Cuman sayang lampunya nggak nyala, tulisan Nganjuknya. Rame sekali Madiun. Sun mas. Tiba di stasiun Madiun, penumpang yang naik ramai banget teman-teman. Yang turun juga banyak banget tuh. Penumpang-penumpang tarif khusus ya. Tadi kayaknya ada yang baru naik dari Kediri, ada yang baru naik dari Blitar. Pergantian pemain. Yang naik juga banyak banget. Di stasiun Madiun ada proses pengisian air untuk toilet ya teman-teman. Tapi petugasnya nggak perlu naik manjat ke atas kereta karena bisa diisi lewat bawah kayak gini. Itu kalau kereta yang stainless steel new generation. Langsung mau berangkat lagi coy. Cepet banget. Karenanya terlambat ya kita ya. Tadi ngisi air bentar doang langsung mau berangkat lagi. Definisi Sepur Express. Di penumpangnya baru ada yang datang tuh. Nyari keretanya mana. Kalau dari Malang ke Madiun tarif khususnya 190.000, belinya 2 jam sebelum keretanya berangkat. Jadi kalau mau lebih hemat bisa naik Gajayana, lebih hemat, lebih cepat dan keretanya nyaman. Tarifnya 190.000 kalau dari Malang ke Madiun. Rame penumpangnya yang turun tadi. Udah semboyan kah? Belum kan? Oh, udah semboyan ya? Kapan semboyan 4041-nya? Udah jalan. Ketemu sama Malabar dari Bandung tujuan ke Malang. Penumpangnya juga ramai ternyata teman-teman. Ini kok nggak ditutup ya pintunya? Tutup aja lah. Di kereta restorasi ini ada fasilitas musola teman-teman untuk kereta api Gajayana. Letaknya ada di belakang eksekutif 4, depannya eksekutif 5 ya kalau dari Malang ke Gambir atau ke Jogja. Jadi kalau teman-teman mau beribadah sholat untuk yang beragama Islam itu bisa ke musola yang ada di atas kereta. Letaknya ada di kereta restorasi atau kereta makan. Kalau udah kayak kereta makan yang new generation pasti musolanya luas dan ada sandal untuk wudhu juga, jadi bisa dipakai. Cuman wudhunya harus ke toilet ya. Jadi bisa pakai sandal dari musola buat wudhu ke toilet. Kita nyari toilet di sini nih.
Jadi untuk wudhunya tetap harus ke toilet kereta ya teman-teman. Yang paling deket ya nyebrang ke sini nih. Jadi ada toilet buat wudhu. Kereta restorasinya lagi penuh banget, jam-jamnya orang makan malam. Lepas dari Madiun. Jadi nggak pernah sepi juga restorasinya. Balik dari kereta restorasi dari musola, kita dapat fasilitas selimut dibagiin. Tadi mulai bagi selimut tuh kayaknya lepas Madiun ya. Berangkat Madiun tuh perama-peraminya mulai satu-satu membagikan selimut di setiap kereta eksekutif untuk penumpang jarak jauh dan tarif khusus yang rutenya kayaknya jauh teman-teman. Kalau jarak dekat kayaknya nggak dapet sih. Mungkin kalau Madiun Solo, Madiun Jogja tuh nggak dapet kayaknya. Kalau dari Kediri Jogja, terus Blitar Jogja atau Malang Jogja kan lumayan jauh ya perjalanannya, dan kita dapat fasilitas selimut. Kalau misalkan kedinginan bisa dipakai, atau kalau misalkan nggak dipakai pun ditaruh di kursi aja, nanti bisa dipakai sama penumpang selanjutnya. Kan masih disegel juga ya, belum dipakai. Daripada penumpang selanjutnya nggak dapat selimut, tapi harusnya stoknya masih ada sih, sesuai dengan kapasitas penumpang yang ada. Jadi kalau jarak jauh naik kereta yang berangkatnya sore dan sampai tujuannya masih besoknya lagi, hampir separuh perjalanannya malam, itu biasanya dapat fasilitas selimut untuk kereta eksekutif ya. Kalau kereta ekonomi nggak dapat selimut. Meskipun Yujen yang baru ekonomi pun kalau dingin selimutnya harus nyewa sendiri. Nah mungkin selain selimut bisa lah ya dikasih bantal kecil gitu untuk kereta eksekutif yang unggulan, biar ada tambahan fasilitas pembeda antara eksekutif yang biasa sama yang enggak. Tapi saya pernah naik Taksaka siang waktu itu, meskipun udah malam tapi kita nggak dikasih selimut ya. Perjalanannya mulai Purwokerto kan jam 6, udah mulai malam lah, habis maghrib. Nanti sampai Jogja masih jam 9 kurang sih. Itu kita nggak dapat fasilitas selimut meskipun dingin, karena kayaknya selimutnya dipakai untuk penumpang Taksaka malam ya, yang berangkatnya malam menuju Jakarta. Jadi kalau Taksaka yang siang, meskipun ada perjalanan malamnya tapi cuma sedikit, itu nggak dikasih. Ini Gajayana kita dapat fasilitas selimut yang sudah disterilisasi, nggak boleh dibawa pulang. Dan ini sih baunya wangi ya. Biasanya selimutnya empuk, halus, wangi. Setelah Madiun, kereta api Gajayana ini juga nggak banyak berhenti ya teman-teman. Jadi langsung Solo balapan, terus habis Solo nanti langsung Jogja. Nah kalau misalkan teman-teman dari Madiun mau ke Solo itu ada tarif khususnya juga ya. Atau kalau nggak dari Madiun ke Jogja itu juga ada tarif khususnya. Jadi Gajayana ini bisa dibilang banyak banget tarif khusus di rute-rute tertentu. Malang Madiun, Malang Kediri, Malang Blitar, terus Kediri Jogja, Kediri Madiun, Malang ke Jogja, terus Madiun Solo, Madiun Jogja, itu ada semua sih, dan tarifnya beda-beda bervariasi. Penumpangnya juga rame karena dikasih tarif khusus kayaknya. Jadi emang nggak selalu penumpang itu jarak jauh beli tiketnya. Tapi hari ini tiketnya habis. Dari Malang ke Jakarta itu habis tiketnya. Tapi kalau dari timur, dari Jawa Timur tuh masih banyak kursi yang kosong, terutama samping saya nih kosong ya. Tadi penumpangnya keisi dari Malang menuju ke Kediri, turunnya di Kediri. Nah, mana tuh penumpang-penumpang yang lain yang membuat tiket kereta api Gajayana habis sampai ke Jakarta hari ini? Sepertinya nanti bakal naik banyak banget dari Jogja ya teman-teman. Biasanya sih kayak gitu, kereta-kereta dari timur, dari Jawa Timur tuh masih sepi, masih ramainya nggak sampai full banget. Tapi kalau udah masuk Jogja menuju barat, full, penuh langsung penumpangnya naik ke arah Jakarta. Pergantian pemain.
Tadi di Madiun udah banyak pergantian pemain, nanti kemungkinan di Solo, Jogja itu juga ada pergantian pemain lagi yang mungkin banyak juga ya. Habis di bagian selimut, tiba-tiba kedinginan, tetap dingin banget, terus lapar ya, udah jam-jam makan malam. Jadi mumpung restorasinya saya tengok juga sudah sepi, tidak se-crowded dan seramai tadi. Jadi ya udah kita sekalian minum coklat panas dan makan pop mie untuk menggajal perut. Jadi coklat panasnya masih 14.000, semoga jangan naik harganya. Pop mie-nya 11.000 ya, ada pop mie ayam. Tadi pilihannya pop mie ayam, pop mie tori miso sama yang dower. Nggak ada yang kari. Terakhir saya nemu pop mie kari itu di mana ya? Oh, di ini Ijen Express. Itu ada pop mie rasa kari ayam. Jadi untuk kereta makan di kereta api Gajayana ini emang dikhususkan untuk restorasinya saja ya teman-teman. Jadi udah nggak dibagi partisi kayak ruang kru sama genset. Jadi kursi-kursinya udah lebih banyak. Dan kalau rame pun sebenarnya udah bisa menampung penumpang yang lebih banyak juga ya, tapi tetap penuh. Kita kayak papasan sama Majapahit tadi. Tadi infonya Majapahit baru lewat Solo. Ini udah masuk Palur sekarang. Majapahit berangkatnya kemarin sore jam 17.40 dari Pasar Senen. Harusnya nyampe Malang tuh jam 6 pagi hari ini. Jam setengah 8 malam baru lewat Solo. Udah 24 jam di kereta penumpangnya. Kasian banget. Wah, tumpah. Goncangannya kalau di kereta makan tuh dia lebih kerasa ya. Nggak sestabil di kereta eksekutif. Nggak tahu apakah karena terlalu enteng atau gimana ya. Jadi kayak lebih bergoncang-goncang, lebih kerasa banget goncangan di kereta makan tuh. Jadi kalau teman-teman naik kereta api Gajayana, nyempetin buat kulineran di atas kereta. Tadi ada pecel juga sebenarnya. Tapi nanti aja di rumah, bentar lagi nyampe. Untuk kereta makannya, kereta restorasi ini letaknya ada di depan eksekutif 5 dan di belakangnya eksekutif 4. Jadi kalau mau deket sama kereta makan atau kereta restorasi, teman-teman bisa pilih eksekutif 5 atau eksekutif 4 atau mungkin eksekutif 3, eksekutif 6 juga masih oke sih. Buat sampai ke Jogja atau Jakarta itu bisa pilih di kereta eksekutif yang tengah-tengah kalau mau deket sama kereta restorasi atau kereta makan. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Solo Balapan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Solo Balapan, persiapkan diri Anda, periksa dan pilih kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, kita membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Untuk tarif kereta api Gajayana di kelas eksekutif, kalau dari Malang sampai ke Gambir itu di harga 760.000 sampai sekitar 800 ribuan ya teman-teman. Nanti bakal dapat kereta eksekutif yang seperti ini, yang new generation. Sampai saat ini Gajayana udah pakai kereta yang new generation stainless steel. Udah nyaman banget sih, tambah nyaman, tambah modern. Kalau dari Malang ke Jakarta tarifnya 760.000. Atau teman-teman mau nyoba layanan kelas luxury juga bisa sih. Gajayana ini bawa kereta kelas luxury satu di belakang sendiri. Bukan priority, bukan imperial, tapi keretanya kelas luxury. Tarifnya 2 kali lipat dari kereta kelas eksekutif. Kalau enggak ya naik Brawijaya, cuman Brawijaya masih rangkainya yang lama sih. Bedanya 50.000, tapi kalau Gajayana dapat rangkaian yang baru kayak gini. Kalau ke Jakarta ya, durasi waktu perjalanannya sekitar 12 jam. Berangkatnya jam 3 sore. Itu kalau jam-jam check out hotel enak banget sih. Terus naik Gajayana, balik ke Jakarta. Kalau yang habis liburan di Malang,
nyampe Jakarta jam 3 pagi. Kalau dari Malang ke Jogja itu tarif regulernya 610.000 sampai 665.000 kalau nggak salah untuk kereta kelas eksekutifnya kereta api Gajayana. Tapi ada tarif khusus yang bisa dibeli 2 jam sebelum keberangkatan kereta ya. Jadi belinya dadakan gitu selama persediaan kursinya masih tersedia atau belum full terbooking penuh. Itu dari 600 ribuan jadi 300 ribuan. Hemat 50% teman-teman. Dapat kereta yang sama. Kalian bayar tiket 610.000 beli jauh-jauh hari sama beli dadakan 300.000 dapat kereta dan rangkaian yang sama dengan durasi yang sama, fasilitas yang sama. Duduknya juga masih bisa milih. Jadi ya kalau mau hemat belinya dadakan kalau mau ke Jogja dari Malang naik kereta api Gajayana. Dari tadi tuh kayaknya kecepatan maksimal cuma 115, 116. Ini setelah lepas Klaten, kecepatannya bisa tembus sampai 118 km per jam ya di PIDS depan itu. Ngebut banget. Malam-malam digebir dan jalur Jogja Solo ini ternyata bisa sampai 120 kalau misalkan udah 118 di sana. Yang terakhir tuh 115 ya. Ini kita masih ngebut banget loh. Km per jam kerasa banget ya kalau malam-malam keretanya gini lebih kerasa kencang. Dan tipikal jalur Jogja Solo ini emang terkenal berisik, tapi untuk new generation stainless steel ini masih bisa meredam dengan baik kebisingan dari rel yang gemelodak di sini. Cuman kadang ini ada bunyi tek-tek ini nggak tahu apa nih, getaran dari komponen keretanya. Setelah kurang lebih duduk sekitar berapa jam ya kita naik kereta api Gajayana ini, berangkat jam 14.55, hampir jam 3, dan sebentar lagi nyampe di Jogja jam 8, berarti ya 6 jaman lah ya. Gak sampai 6 jam sih, 5 jam 5 jaman, 4,5 jam duduk di kereta api Gajayana yang udah pakai rangkaian baru ini. Jadi lebih nyaman sebenarnya teman-teman, dengan tarif 315.000 dari Malang menuju ke Jogja. Menurut saya worth it juga sih naik kereta api Gajayana ini dengan rangkaian barunya yang udah eksekutif new generation. Keretanya nyaman, modern, terus ngebut juga, nggak banyak berhenti, AC-nya dingin, dapat fasilitas selimut. Cuman minusnya di kursi aja sih, harus nyari posisi yang PW. Bukan minus yang jelek-jelek banget, tapi harus nyari posisi yang PW gitu. Dan kalau menurut saya jangan direbahin maksimal ya, menurut saya pribadi, karena jadi nggak enak gitu kalau direbahin maksimal. Jadi kalau teman-teman dari Malang mau ke Jogja dan pengen dapat kereta yang nyaman dan paling cepat perjalanan dari Malang ke Jogja, itu bisa naik kereta api Gajayana ini. Tapi kalau mau lebih murah, bisa belinya tarif khusus ya, 2 jam sebelum keretanya berangkat. Biasanya sih masih tersedia tiketnya, masih dapat lah. Kalau normal tarifnya 665.000. Kalau tarif khusus belinya 2 jam sebelum berangkat, bisa lewat aplikasi atau bisa langsung ke loket stasiun. Itu tarifnya jadi 315.000. Dan ada tarif khusus untuk rute-rute lain kayak Malang Blitar, Malang Kediri, Malang Madiun. Itu juga ada tarif khususnya. Kalau Malang Blitar 90.000, Malang Kediri 130.000, Malang Madiun 190.000. Kalau Malang Solo Balapan atau Malang ke Yogyakarta itu 315.000 ya teman-teman. Penumpangnya rame, okupansinya kayaknya bagus banget sih. Nama Gajayana tuh kayak udah punya branding sendiri gitu. Apalagi wah udah tahu orang-orang Gajayana dikasih rangkaian baru, jadi tambah laris. Biasanya tuh kereta-kereta kalau dikasih rangkaian new generation stainless steel, apalagi ekonomi, pasti tiketnya susah dibeli. Majapahit, Rogo, terus apalagi
Batavia, Gajah Wong, Gajah Wong, Bogowonto laris, apalagi keretanya lewat Jogja ya. Makanya jalur Jogja itu kayak saya bilang spek minimumnya stainless steel yang belum new generation tahun 2018-2019. Tapi spek wajibnya itu yang rata kanan yang new generation stainless steel, entah itu yang eksekutif, entah itu yang kereta ekonomi. Nyaman untuk Gajayana, tambah nyaman. Mantap kan? Akhirnya era baru Gajayana di 2026 awal tahun ini. Kalau menurut teman-teman gimana? Naik Gajayana atau naik kereta lain atau mending naik moda transportasi lainnya dari Malang menuju Jogja? Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Yogyakarta. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Yogyakarta, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Tuh depannya Pak. Di serbu orang. Jam 20:21 tiba di stasiun Tugu Yogyakarta. Dan bisa dilihat ya teman-teman, penumpang yang turun banyak, terus yang naik banyak banget. Jogja nggak pernah sepi ya, dan hari ini tiket kereta api Gajayana dari Jogja ke Jakarta habis ludes terjual. Bisa dipastikan ini nanti udah langsung full yang naik dari Jogja menuju ke Jakarta. Tuh, langsung keisi orang lagi, kursi saya juga tadi. Gokil. Makanya kereta-kereta Jogja tuh dikasih spek yang kayak gini nih, kereta-kereta lain lewat Jogja. Dan ini juga banyak banget ya penumpangnya di ruang tunggu teman-teman. Ramai banget. Masih nunggu kereta-kereta lain yang menuju ke barat kayaknya, ke Jakarta. Full, ruang tunggunya juga ramai. Ini baru masuk ada kereta api Harina. Kayaknya Harina pagi yang dari Surabaya Pasar Turi ya. Tujuannya ke Bandung. 8:30 malam baru sampai Jogja. Lewat selatan teman-teman, muter. Di sana Taksaka. Nih Harina tulisannya. Ini Harina pagi kayaknya. Dari Pasar Turi ke Bandung. Harusnya udah nyampe Bandung dari jam 4:30 ya, kalau nggak jam 5 sore. Jam 4 apa jam berapa? Saya lupa. Saya pernah naik Harina pagi dari Pasar Turi ke Bandung, tapi lupa jadwalnya. Alhamdulillah teman-teman, setelah kurang lebih 5 jam perjalanan dari Malang menuju ke kota Jogja, naik kereta api Gajayana dengan rangkaian terbarunya, era baru kereta api Gajayana, kereta api Gajayana Stainless Steel New Generation yang jelas lebih nyaman dan lebih modern ya, dengan tarif khusus 315.000, belinya 2 jam sebelum keretanya berangkat. Perjalanan panjang dari Surabaya mau ke Jogja tapi lewat Malang kalau dari Surabaya tadi. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video kali ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Saya terganggu dengan pengumuman Mbak Joglo Semarkerto belum masuk jam segini. Gokil, telatnya banyak banget ya kereta-kereta yang muter. Oke, saya pamit dari kota Jogja. Terima kasih untuk yang nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Nantikan video trip selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.